Keberuntungan, terkadang, adalah awal dari sebuah tragedi. Selembar tiket lotre pemenang bisa mengubah hidup seseorang, memberikan rumah mewah, mobil baru, dan masa depan yang cerah. Tetapi ia juga bisa membangunkan iblis yang tertidur di dalam hati orang lain, keserakahan, iri hati, dan kecemburuan. Ketika takdir tersenyum pada seseorang, mungkinkah pada saat yang sama, ia sedang menabur benih untuk sebuah tragedi berdarah? Jika Anda percaya bahwa tragedi terkadang tidak datang dari mana-mana, selain dari perubahan nasib yang terlalu cepat, mari kita buka berkas kasus ini bersama. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menelusuri kisah-kisah di mana keberuntungan justru membawa kematian. Pagi di akhir bulan Mei, di pinggiran kota industri Cikarang, menyambut hari baru dengan udara yang sejuk. Sinar matahari pagi menyinari hamparan sawah yang hijau subur. Di kejauhan, cerobong-cerobong asap dari kawasan industri yang sibuk mulai mengepul, tetapi di daerah pinggiran ini, kehidupan masih mengalir dalam ritme yang tenang dan damai. Namun, kedamaian itu terkoyak oleh sebuah jeritan yang memecah keheningan fajar. Seorang petani tua, saat sedang membersihkan rumput liar di tepi selokan, matanya menangkap seberkas warna cerah yang tidak wajar di antara lumpur dan air keruh. Mungkin hanya sampah, pikirnya. Tetapi saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah sepotong kain dari sebuah gaun. Dan di ujung kain itu, tersembul sebagian punggung yang pucat. Dia menemukan sesosok tubuh wanita muda, wajahnya terbenam ke dalam air. Polisi segera tiba di lokasi, memasang garis polisi dan menutup area itu dari kerumunan warga yang mulai berdatangan. Korban segera diidentifikasi. Dia adalah Siti Nurhaliza, 27 tahun, seorang guru taman kanak-kanak atau TK yang dikenal lemah lembut dan sangat dicintai oleh para tetangga dan wali murid di lingkungannya. Pemandangan di tempat kejadian perkara menunjukkan adanya sebuah serangan yang luar biasa brutal. Pakaian korban tampak acak-acakan dan sobek di beberapa bagian. Di tubuhnya, ditemukan banyak luka lebam, menunjukkan bahwa dia telah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan hidupnya sebelum akhirnya dibunuh dan dibuang ke selokan itu seperti sampah. Berita tentang kematian sang guru muda menyebar secepat angin, menimbulkan gelombang kejutan dan kemarahan di seluruh komunitas. Masyarakat tidak bisa percaya. Siapa yang tega melakukan perbuatan sekeji ini pada seorang wanita yang dikenal begitu baik dan tidak punya musuh? Di tengah sawah yang tadinya damai, sebuah pertanyaan kelam kini menggantung. Monster macam apa yang telah berjalan di antara mereka? Untuk menemukan monster yang telah melakukan kejahatan ini, pertama-tama, para penyidik harus memahami dunia sang korban. Di bawah arahan Ajun Komisaris Polisi, AKP Wibowo, timnya mulai melukis kembali potret kehidupan Siti Nurhaliza. Melalui kesaksian keluarga dan rekan-rekannya di Taman Kanak-Kanak TK, sebuah gambaran yang begitu jernih muncul. Siti adalah seorang gadis yang lemah lembut, penuh dedikasi, dan sangat mencintai anak-anak didiknya. Hidupnya sederhana, jauh dari konflik atau permusuhan. Dia adalah tipe orang yang tidak mungkin memiliki musuh. Tetapi kehidupan yang tenang itu telah mengalami sebuah perubahan drastis beberapa bulan sebelumnya. Kunci dari perubahan itu ada pada tunangannya, Agus Saputra, seorang teknisi pabrik berusia 33 tahun. Para penyidik menemuinya di rumah duka, di mana sanak saudara berkumpul dalam kesedihan. Pria itu tampak hancur, matanya bengkak dan merah, tatapannya kosong. Dengan suara yang terputus-putus oleh isak tangis, dia menceritakan kisah cinta mereka. Sebuah kisah yang terdengar seperti dongeng di tengah kerasnya kehidupan kota industri Cikarang. Agus, seorang pekerja keras yang jujur, dan Siti, seorang guru yang tulus. Kami bertemu di sebuah warung makan, Pak. Kenang Agus, saat itu motor saya mogok. Dia yang menawari tumpangan. Sejak saat itu, hidup saya terasa lengkap. Mereka saling mencintai dan berencana untuk membangun masa depan bersama. Dan kemudian, takdir seolah tersenyum pada mereka. Sebuah keajaiban datang dalam bentuk selembar tiket lotre. Saya membeli tiket itu iseng saja, lanjut Agus. Nomornya tanggal ulang tahun Siti. Saya tidak pernah berpikir akan menang. Ketika hasilnya keluar, saya sampai harus mengeceknya 5 kali. Saya langsung berlari menemuinya di sekolah. Saya berteriak di depan gerbang. Kami berpelukan dan menangis di sana seperti orang gila. Kemenangan itu tidak mengubah hati Agus.
Sebaliknya, dia langsung menggunakan uang itu untuk membangun fondasi masa depan mereka. Hidup kami berubah dalam semalam, Pak. Saya pikir semua penderitaan kami sudah berakhir. Saya pikir Tuhan akhirnya memberikan kami kesempatan. Dia membeli sebidang tanah yang luas di dekat sawah, berencana untuk membangun sebuah rumah impian untuk Siti di akhir tahun. Siti sudah menggambar denahnya, Pak. Dia mau ada taman bunga krisan di depan rumah, kata Agus. Suaranya kembali pecah. Sebuah undangan pernikahan sederhana sudah mulai mereka rancang. Mereka sedang berada di puncak kebahagiaan, merencanakan sebuah hidup bahagia selamanya yang tiba-tiba berada dalam genggaman mereka. Seorang guru yang baik hati, sebuah kisah cinta yang indah, dan sebuah masa depan cerah yang terbentang di depan mata. Gambaran itu terlalu sempurna, dan justru kesempurnaan itulah yang membuat kematian Siti yang brutal terasa semakin tidak masuk akal, semakin keji. AKP Wibowo mendengarkan cerita Agus dengan penuh simpati, tetapi alarm di dalam benaknya sebagai seorang penyidik berbunyi nyaring. Dia tahu satu hal, uang dalam jumlah besar tidak menciptakan kebahagiaan. Ia hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam hati manusia, baik itu cinta maupun kebencian dan keserakahan. Dongeng ini terlalu sempurna, dan tugasnya sekarang adalah menemukan halaman yang telah dirobek dari cerita ini. Dongeng yang diceritakan oleh Agus Saputra memang menyentuh, tetapi bagi seorang penyidik berpengalaman seperti Ajun Komisaris Polisi Wibowo, dongeng adalah fiksi. Dia tahu bahwa uang miliaran rupiah yang datang tiba-tiba tidak hanya membawa kebahagiaan, ia juga berfungsi seperti magnet, menarik keluar sifat-sifat terburuk yang tersembunyi di dalam diri manusia di sekitarnya. Dia menugaskan timnya untuk memperluas penyelidikan, beralih dari lingkaran keluarga ke lingkaran pertemanan Agus Saputra, terutama mereka yang mengetahui tentang kemenangannya. Tidak butuh waktu lama, di lingkungan pabrik yang penuh dengan gosip dan persaingan, sebuah cerita tentang pertengkaran hebat dengan cepat sampai ke telinga para penyidik. Pertengkaran itu terjadi hanya beberapa hari sebelum Siti Nurhaliza dibunuh dan melibatkan dua orang yang seharusnya tidak terpisahkan, Agus dan sahabat terbaiknya sejak kecil, Budi Gareng Santoso. Tim penyidik mendatangi sebuah warung makan sederhana di dekat pabrik tempat pertengkaran itu terjadi. Pemiliknya, seorang pria parubaya yang mengenal baik kedua pemuda itu, menyambut mereka dengan senyum gugup. Dia mengelap meja yang sudah bersih, menghindari tatapan mata para petugas. "Tidak ada yang aneh, Pak," katanya awalnya. Tetapi setelah AKP Wibowo meyakinkannya dengan tenang bahwa kesaksiannya sangat penting, pria itu akhirnya menghela napas dan mulai bercerita. "Agus dan Budi itu sudah seperti saudara, Pak," kata pemilik warung. "Dari zaman susah, makan sebungkus berdua, sampai sama-sama diterima kerja di pabrik. Kemana-mana selalu bersama." Dia berhenti sejenak, menghela napas. Tapi sejak Agus menang lotre, semuanya berubah. Dia menceritakan bagaimana Budi datang ke warung malam itu untuk menemui Agus. Awalnya mereka mengobrol biasa, tetapi suasana dengan cepat memanas. Budi mulai menyindir Agus yang kini sudah menjadi orang kaya. "Saya dengar Budi bilang ke Agus, sekarang sudah jadi bos, lupa ya sama teman lama?" Kenang pemilik warung. Dia menuduh Agus pelit, bilang kalau dulu waktu susah saling bantu, sekarang sudah punya uang malah sombong, kacang lupa kulitnya. Menurut saksi mata, Agus, yang mungkin sudah lelah dengan sindiran serupa, akhirnya terpancing emosi. Dia balas membentak Budi. Lanjutnya, dia bilang, "Bukannya aku pelit, tapi kamu yang malas. Aku kerja keras, kamu cuma mau enaknya saja." Suasana jadi sangat panas, Pak. Mereka saling mendorong, hampir berkelahi kalau tidak saya lerai. Kesaksian itu adalah sebuah bom. Itu menghancurkan citra dunia sempurna yang baru saja dibangun. Dongeng tentang pangeran baik hati yang memenangkan lotre kini memiliki sebuah noda yang gelap. Di baliknya, ada sebuah drama yang sangat manusiawi dan sangat berbahaya, kecemburuan dan rasa iri hati yang lahir dari uang. Seorang sahabat terbaik, sebuah pertengkaran hebat tentang uang, dan sebuah pembunuhan brutal yang terjadi tak lama setelahnya. Motif untuk sebuah perampokan yang didasari oleh dendam dan keserakahan kini mulai terbentuk dengan sangat jelas. Dengan kesaksian dari pemilik warung yang mengkonfirmasi adanya pertengkaran hebat, nama Budi Gareng Santoso kini berada di puncak daftar tersangka. Surat panggilan resmi dikirimkan ke kontrakannya yang sempit di dekat kawasan industri. Di hadapan polisi,
Budi muncul dengan sikap yang sama sekali tidak kooperatif. Dia datang mengenakan kaos oblong yang sedikit kusam dan celana jeans robek, memancarkan aura pemberontakan dan ketidakpedulian. Matanya liar dan ada sedikit bau alkohol yang masih tercium dari napasnya, meskipun hari sudah siang. Di dalam ruang interogasi, Ajun Komisaris Polisi Wibowo menatap pria di hadapannya. Ini adalah tipe pemuda yang sering ia temui. Keras kepala, merasa dunia tidak adil padanya, dan cepat tersulut emosi. Persahabatan antara Budi dan Agus tadinya adalah legenda kecil di lingkungan pabrik. Mereka tak terpisahkan, sudah seperti saudara kandung yang saling menopang di tengah kerasnya hidup. Tetapi Wibowo tahu, persahabatan yang paling erat sekalipun bisa lapuk dan hancur oleh racun bernama uang. AKP Wibowo tidak membuang waktu. Dia langsung menanyakan tentang pertengkaran di warung makan. Budi tidak menyangkalnya, tetapi dia mencoba meremehkan insiden itu dengan tawa sinis. "Oh, soal itu," katanya, nadanya menantang. "Cuma salah paham biasa antar teman, Pak. Apalagi setelah minum sedikit. Biasalah, laki-laki. Besoknya juga sudah lupa." "Lupa," balas Wibowo, suaranya tetap tenang. "Tapi pemilik warung bilang kalian hampir berkelahi. Anda menuduh sahabat Anda sombong. Itu tidak terdengar seperti salah paham biasa." "Ya, saya memang bilang begitu." "Terus kenapa?" jawab Budi, kini lebih defensif. "Agus memang berubah sejak dapat uang. Dia janji mau bantu saya buka bengkel kecil, Pak. Janji. Tapi setelah itu, telepon saya tidak diangkat, pesan saya tidak dibalas. Dia pikir dia siapa? Dulu susah, kami selalu bersama. Sekarang dia punya segalanya, sementara saya masih begini-begini saja. Wajar kan kalau saya kesal?" Pengakuannya yang terus terang tentang rasa iri hatinya justru semakin memperkuat motif di mata para penyidik. Ini bukan lagi sekadar kecemburuan samar. Ini adalah rasa sakit hati karena janji yang diingkari. Sebuah luka pada harga diri. "Jadi karena janji itu, Anda merasa berhak atas sebagian uangnya?" tanya Wibowo, kalimatnya tajam. "Saya tidak bilang begitu," potong Budi dengan cepat. "Saya hanya ingin dia menepati janjinya sebagai teman." Wibowo kemudian mengalihkan topik ke pertanyaan yang paling krusial. "Di mana posisi Anda pada malam Siti Nurhaliza dibunuh?" Budi mengangkat bahu dengan sikap acuh tak acuh. "Di kontrakan saya, minum sendirian, lalu tidur." "Memangnya kenapa? Apakah ada seseorang yang bisa mengkonfirmasi alibi Anda, teman, tetangga?" Budi tertawa lagi, kali ini lebih keras, tawa yang terdengar getir. "Siapa yang mau jadi saksi orang miskin seperti saya, Pak? Tembok kontrakan saya juga tidak bisa bicara." Ini adalah sebuah pembelaan diri klasik dari seseorang yang terpojok dan penuh dengan kebencian. Campuran antara kesombongan, mengasihani diri sendiri, dan sebuah tantangan agar polisi membuktikan kesalahannya. Tapi bagi Wibowo, ledakan emosi ini bukanlah tanda ketidakbersalahan. Itu adalah suara dari sebuah motif yang berteriak meminta perhatian. Di mata tim penyidik, semua kepingan puzzle kini telah menemukan tempatnya. Sebuah motif yang lahir dari api cemburu dan janji yang diingkari, sebuah alibi yang rapuh seperti kaca, dan seorang tersangka yang kepahitannya meluap-luap. Mereka pikir mereka telah menemukan monster mereka, sebuah potret kejahatan yang sederhana dan brutal, yang dilukis dengan warna keserakahan dan dendam. Dengan Budi Gareng Santoso sebagai tersangka utama, tim penyidik pada awalnya merasa bahwa akhir dari kasus ini sudah di depan mata. Potret kejahatannya tampak begitu jelas. Seorang teman yang iri hati, sebuah pertengkaran karena uang, sebuah alibi yang tidak bisa dibuktikan, dan sebuah pembunuhan brutal. Mereka yakin hanya tinggal masalah waktu sebelum mereka menemukan satu bukti fisik terakhir yang akan mengunci Budi selamanya. Tetapi, waktu justru menjadi musuh mereka. Hari-hari berlalu menjadi seminggu yang panjang dan tanpa hasil. Tim forensik telah bekerja tanpa lelah. Mereka membandingkan setiap sidik jari parsial yang ditemukan di sekitar lokasi pembuangan jenazah dengan sidik jari Budi. Hasilnya negatif. Mereka menyisir kembali setiap jengkal tanah, mencari jejak sepatu yang mungkin cocok. Tidak ada yang ditemukan. Para detektif kembali menyebar ke lingkungan sekitar rumah Siti Nurhaliza, kali ini dengan membawa foto Budi, bertanya kepada setiap tetangga, setiap pemilik warung. Jawabannya seragam, gelengan kepala.
Tidak ada satupun saksi mata yang bisa menempatkan Budi di dekat rumah korban pada malam kejadian. Budi Santoso sendiri berada di bawah pengawasan ketat selama 24 jam. Tetapi laporannya selalu sama dan membosankan. Target hanya ke pabrik, pulang, beli rokok di warung, lalu masuk kontrakan. Tidak ada yang lain, Komandan. Lapor seorang petugas pengintai. Dia tidak mencoba melarikan diri. Dia tidak menghubungi siapapun yang mencurigakan. Dia bersikap persis seperti seorang pria yang kesal karena dituduh. Bukan seorang pembunuh yang panik mencoba menutupi jejak. Di ruang rapat, frustrasi terasa begitu pekat. Papan tulis yang tadinya penuh dengan garis-garis teori yang menunjuk ke arah Budi, kini terasa seperti sebuah ejekan. Kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi hanya berdasarkan motif, kata seorang petugas senior dalam rapat evaluasi. Tanpa bukti fisik, kasus ini akan rontok di pengadilan. Ajun Komisaris Polisi Wibowo hanya diam mendengarkan, matanya menatap tajam ke papan tulis. Dia setuju, kasus ini terasa terlalu mudah pada awalnya, dan kini terlalu buntu. Ada sebuah kontradiksi yang mengganggunya. Kejahatan ini sendiri brutal dan penuh emosi. Tetapi pelakunya tidak meninggalkan jejak emosional apapun. Seolah-olah monster itu muncul hanya untuk satu malam, lalu lenyap tanpa bekas. Intuisinya, yang telah terasah selama bertahun-tahun, mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melewatkan sesuatu. Mungkin mereka terlalu fokus pada potret sahabat yang iri hati, hingga mereka menjadi buta terhadap kemungkinan lain. Mungkin saja, Budi Santoso bukanlah monster yang mereka cari. Mungkin dia hanyalah umpan. Tidak, bisik Wibowo pada dirinya sendiri, sambil menatap tajam ke foto korban, Siti Nurhaliza, yang tertempel di tengah papan. Kita tidak akan berhenti di sini. Kita harus kembali ke awal, kembali kepadanya, kembali kepadanya. Keputusan itu membawa AKP Wibowo dan beberapa detektifnya kembali ke rumah orang tua Siti Nurhaliza. Kali ini, mereka tidak datang dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang tersangka atau alibi. Mereka datang untuk mendengarkan, untuk mencoba memahami dunia Siti dari sudut pandang orang yang paling mengenalnya. Di ruang tamu yang sederhana, di antara foto-foto Siti dari masa kecil hingga dewasa yang terpajang di dinding, Wibowo duduk bersama ibunya. Wanita tua itu masih diselimuti duka yang mendalam, tetapi dia menyambut para petugas dengan tegar. "Maafkan kami harus mengganggu ibu lagi," kata Wibowo dengan suara lembut. "Kami menemui jalan buntu. Kami butuh bantuan ibu untuk mengingat apa saja, sekecil apapun, yang terasa aneh atau tidak biasa pada putri ibu di hari-hari terakhirnya. Apakah dia tampak cemas, takut akan sesuatu?" Sang ibu terdiam lama, matanya menerawang kosong, menatap foto pernikahan putrinya. "Tidak ada, Pak. Siti anak yang selalu tersenyum," katanya pelan, lebih seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Apalagi setelah Agus menang lotre, dia sangat bahagia. Dia sibuk merancang rumah baru mereka. Dia menunjukkan pada saya sketsa-sketsa taman bunga yang ingin dia bangun. Dia tampak memiliki seluruh dunia di tangannya. Wibowo tidak mendesak, ia hanya menunggu. Keheningan terasa berat. Tiba-tiba, sang ibu tersentak pelan. "Tunggu, ada satu hal," bisiknya. "Mungkin tidak penting. Beberapa minggu sebelum kejadian, saya meneleponnya. Suaranya terdengar berbeda, lebih pelan. Saya tanya ada apa. Dia hanya bilang sedang lelah. Saya pikir itu hanya kelelahan biasa." Matanya berkaca-kaca. "Seandainya saja saya bertanya lebih lanjut." "Apakah ada hal lain, Bu?" tanya Wibowo lembut. Sang ibu mengangguk pelan. "Seminggu sebelum dia hilang, saya berkunjung ke rumahnya. Saya melihat ada benda baru yang aneh di teras depan. Sesuatu yang kecil, menempel di bawah atap." "Sesuatu yang kecil apa, Bu?" "Sebuah kamera," jawab sang ibu. "Kamera keamanan nirkabel." Saya bertanya untuk apa benda itu di lingkungan yang aman seperti ini. Dia mencoba tertawa, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Dia hanya menjawab singkat, "Ah, ini cuma buat jaga-jaga saja, Bu. Biar tenang kalau Agus sedang pergi. Biar tenang, agar merasa aman." Detail kecil itu langsung membuat alarm di benak Wibowo berbunyi lebih nyaring daripada sebelumnya. Seorang guru taman kanak-kanak yang hidup di lingkungan yang damai, yang akan segera menikah dengan pria impiannya, tiba-tiba merasa perlu memasang kamera keamanan secara diam-diam. Itu adalah sebuah tindakan yang lahir dari rasa takut yang nyata.
Siti Nurhaliza jelas merasa terancam oleh seseorang atau sesuatu. Sesuatu yang begitu mengganggunya hingga dia merasa perlu memiliki sebuah mata tambahan untuk menjaganya. Ini adalah sebuah petunjuk krusial yang mereka lewatkan begitu saja. Sebuah kamera kecil, tersembunyi, yang tidak tercatat dalam laporan awal. Wibowo segera berdiri, mengucapkan terima kasih kepada sang ibu. Jantungnya berdebar kencang dengan antisipasi. Frustrasi dan kebuntuan yang telah menyelimuti timnya selama seminggu terakhir kini seolah terkikis oleh satu secercah harapan ini. Dia segera menghubungi timnya melalui radio. "Semua unit," katanya. Suaranya kini terdengar mendesak dan penuh energi. "Kembali ke TKP di rumah korban. Sisir seluruh area teras depan, di bawah atap. Cari sebuah kamera keamanan kecil." Saya ulangi, cari sebuah kamera kecil. Harapan kita satu-satunya mungkin ada di sana. Perintah dari AKP Wibowo melalui radio mengirimkan gelombang energi baru ke seluruh tim investigasi. Frustrasi yang tadinya menyelimuti mereka kini digantikan oleh adrenalin dan harapan. Mereka kembali ke rumah Siti Nurhaliza yang masih disegel dengan garis polisi, tetapi kali ini dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik. Mereka tidak lagi mencari jejak sepatu atau sidik jari yang mungkin sudah hilang. Mereka mencari sebuah mata elektronik kecil yang mungkin telah merekam segalanya. Tim forensik segera memasang tangga dan mulai menyisir setiap senti dari teras depan rumah di bawah terik matahari sore. Pekerjaan itu ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Di bawah atap teras, ada banyak kabel listrik, sarang laba-laba, dan celah-celah kecil yang bisa menjadi tempat persembunyian yang sempurna. 1 jam berlalu, lalu 2. Keringat membasahi seragam mereka. Setiap sudut, setiap lubang, setiap pot tanaman diperiksa tanpa hasil. Harapan yang tadinya melambung tinggi mulai merosot tajam. AKP Wibowo berdiri di bawah, matanya terus mengamati ke atas, mencoba berpikir seperti Siti. Jika dia adalah seorang wanita yang ketakutan, di mana dia akan meletakkan sebuah mata penjaga, dia tidak akan meletakkannya di tempat yang mudah terlihat. Dia akan meletakkannya di tempat yang tersembunyi, yang menyatu dengan lingkungan sekitar. "Periksa di balik lampu teras," perintahnya. Seorang petugas naik dan memeriksa. Nihil. "Bagaimana dengan di dalam pot gantung itu?" Nihil. Kekecewaan mulai kembali terasa. Mungkinkah ingatan sang ibu salah? Mungkinkah kameranya sudah diambil oleh pelaku? Lalu, seorang petugas muda yang sedang memeriksa sambungan talang air di sudut teras tiba-tiba berhenti. "Komandan," panggilnya, suaranya ragu. "Sepertinya ada sesuatu di sini, saya tidak yakin." Wibowo segera mendekat. Celah di antara sambungan atap dan dinding itu terlalu sempit untuk dilihat langsung. Dengan cerdik, Wibowo mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan kamera depan, dan dengan hati-hati memasukkan ponsel itu ke dalam celah. Di layar ponselnya, di tengah kegelapan, terpantul sebuah bentuk kotak kecil berwarna hitam. Dia menemukannya. Dengan sangat hati-hati, tim teknis membongkar sebagian kecil dari talang air untuk bisa meraih kamera itu. Sebuah benda kecil berbentuk kubus, tidak lebih besar dari kepalan tangan anak-anak, akhirnya berada di tangan mereka. Kamera itu dipasang dengan begitu cerdik, begitu tersembunyi. Seorang teknisi membuka slot kecil di bagian belakang kamera dengan sebuah obeng presisi. Seluruh tim menahan napas. Dan di sana, berkilauan kecil di bawah cahaya matahari sore, terpasang sebuah kartu memori micro SD. Teknisi itu dengan hati-hati mengeluarkannya dan menaruhnya di dalam kantong bukti. Dia menyerahkannya kepada AKP Wibowo. Wibowo tidak langsung membawanya pergi. Dia menatap kantong bukti kecil di tangannya itu selama beberapa saat, seolah sedang menimbang nasib banyak orang di telapak tangannya. "Bawa ini ke lab," katanya akhirnya, suaranya pelan namun penuh arti. "Jangan sampai ada yang gagal." Harapan seluruh tim penyidik kini tertumpu pada benda kecil itu. Di laboratorium forensik digital, seluruh anggota tim inti berkumpul di sekitar satu monitor. Udara di ruangan itu terasa begitu tegang, seolah tidak ada yang berani bernapas. Kartu memori kecil yang mereka temukan di teras rumah Siti Nurhaliza kini menjadi satu-satunya harapan mereka, satu-satunya saksi mata yang tersisa. Seorang teknisi dengan hati-hati memasukkan kartu itu ke dalam perangkat pembaca. Di layar, sebuah folder muncul. Isinya adalah serangkaian file video pendek, direkam setiap kali kamera mendeteksi adanya gerakan.
Kartu memorinya masih utuh, kata teknisi itu. Suaranya terdengar lega. Data terakhir direkam pada malam kejadian. AKP Wibowo mengangguk. Putar rekaman dari sore hari, percepat hingga menjelang malam, perintahnya. Di layar besar, rekaman dari kamera itu mulai diputar. Sudut pandangnya terbatas, hanya menampilkan jalan kecil di depan gerbang rumah Siti. Kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, khas kamera nirkabel murah. Selama beberapa jam pertama, tidak ada hal signifikan yang terjadi. Kehidupan normal di pinggiran Cikarang terekam dalam diam. Anak-anak bersepeda pulang, pedagang keliling lewat, adzan maghrib berkumandang dari masjid terdekat saat matahari terbenam. Rasa frustrasi mulai kembali terasa di ruangan itu. Lalu, saat penanda waktu di layar menunjukkan pukul 7 malam, sebuah sepeda motor berhenti di ujung jalan, sekitar 20 meter dari gerbang. Lampunya sengaja dimatikan, seolah tidak ingin menarik perhatian. Ada 2 orang di atas motor itu. Berhenti, mundur 5 detik dan perbesar, kata Wibowo. Matanya menyipit. Teknisi itu memperbesar gambar. Gambarnya menjadi sedikit pecah, tetapi sosok kedua orang itu kini terlihat lebih jelas. Wanita yang duduk di belakang, meskipun memakai masker, memiliki postur tubuh dan jaket yang langsung dikenali oleh tim yang telah mempelajari latar belakang kasus ini. Dia adalah Yanti Susilowati, mantan istri Agus. Itu Yanti, bisik seorang petugas. Pria yang mengemudikan motor bertubuh tinggi besar, penuh tato, dengan wajah yang sangar. Para petugas di ruangan itu langsung mengenalinya. Dia adalah Maman Suryaman, atau Kang Maman, seorang preman lokal yang sering berurusan dengan polisi karena kasus kekerasan. Hal yang paling mengerikan bukanlah kehadiran mereka, melainkan apa yang mereka lakukan. Yanti tidak turun dari motor. Dia hanya duduk di sana, dari kejauhan, dan tangannya berulang kali menunjuk ke arah rumah Siti Nurhaliza dengan gerakan yang tajam dan penuh amarah. Mulutnya terlihat bergerak-gerak cepat, seolah sedang memberikan instruksi. Bahasa tubuhnya adalah bahasa kebencian murni. Sementara itu Maman, sang preman, hanya diam mendengarkan. Kepalanya sesekali mengangguk, matanya menatap tajam ke arah rumah Siti dengan tatapan dingin seekor predator yang sedang mengunci targetnya. Pertemuan rahasia di kegelapan itu hanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah Yanti tampak selesai memberikan arahannya, Maman mengangguk sekali lagi, lalu menyalakan mesin motornya dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Seluruh ruangan tim penyidik terdiam. Suara dengungan pendingin ruangan tiba-tiba terdengar begitu keras. Mereka semua membeku, menatap layar dengan tidak percaya. Di papan tulis di belakang mereka, foto Budi Gareng Santoso masih tertempel di bawah tulisan tersangka utama. Selama lebih dari seminggu, mereka telah memfokuskan seluruh energi mereka pada orang yang salah. Dan kini, dalam beberapa menit, seluruh teori itu hancur berkeping-keping. Rekaman video bisu ini, yang direkam oleh sebuah kamera kecil yang dibeli karena rasa takut, telah berbicara lebih keras daripada pengakuan manapun. Ia menunjukkan adanya sebuah perencanaan. Ia menunjukkan sang dalang yang sedang memberikan perintah kepada sang eksekutor, hanya beberapa jam sebelum tragedi itu terjadi. AKP Wibowo meminta teknisi untuk mengulang kembali bagian saat Yanti menunjuk ke arah rumah. Dia membekukan gambar itu di layar. Di satu sisi, wajah Yanti yang penuh kebencian. Di sisi lain, rumah kecil yang tadinya penuh harapan. Jadi ini ancamannya, bisik Wibowo pada dirinya sendiri. Kamera yang kau pasang untuk melindungimu Siti, pada akhirnya justru menjadi saksi yang mengungkap keadilan untukmu. Rekaman video itu telah mengubah segalanya. Malam itu juga, di ruang rapat yang tegang, AKP Wibowo secara resmi memerintahkan penghentian total semua penyelidikan yang terkait dengan Budi Gareng Santoso. Pria itu segera dibebaskan dari pengawasan. Beban kecurigaan yang telah menghimpitnya selama lebih dari seminggu kini terangkat. Namun, kelegaan di matanya bercampur dengan rasa sakit karena kehilangan sahabatnya dan kebingungan atas arah baru yang diambil oleh kasus ini. Seluruh sumber daya tim kini dialihkan 180 derajat, terfokus pada 2 target baru yang telah menampakkan diri mereka di kegelapan, Yanti Susilowati dan Maman Suryaman. Hipotesis tentang perampokan yang didasari oleh kecemburuan seorang teman kini lenyap, digantikan oleh sebuah skenario yang jauh lebih klasik dan jauh lebih kejam.
sebuah pembunuhan yang direncanakan oleh seorang mantan istri yang terbakar api cemburu dan keserakahan. Perintah pertama Wibowo adalah menggali lebih dalam potret kehidupan Yanti Susilowati. Siapakah wanita ini? Apa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan sejauh ini? Para penyidik kembali menemui teman-teman dan kerabat lama Agus dan Yanti, dan sebuah narasi yang penuh dengan kepahitan dan rasa berhak yang ekstrem mulai terungkap. Mereka menceritakan bahwa Yanti telah bersama Agus sejak masa-masa paling sulit. Saat Agus masih menjadi seorang teknisi pabrik biasa dengan gaji pas-pasan, Yantilah yang berada di sampingnya. Tetapi pernikahan mereka tidak bahagia, dipenuhi oleh pertengkaran karena masalah ekonomi. Mereka akhirnya bercerai setahun sebelum Agus bertemu dengan Siti. Yanti tidak pernah bisa menerima perceraian itu, kata seorang teman lama mereka. Bukan karena dia masih mencintai Agus, tetapi karena harga dirinya terluka. Dia merasa telah membuang-buang waktunya, dan ketika dia mendengar Agus menang lotre, dia menjadi gila. Setiap hari yang ia bicarakan hanya uang itu. Kesaksian-kesaksian lain mengkonfirmasi hal yang sama. Yanti merasa bahwa uang miliaran rupiah itu seharusnya menjadi haknya. Dia merasa bahwa dialah yang telah berinvestasi di masa-masa sulit Agus. Dan kini, saat panen tiba, justru wanita lain yang akan menikmatinya. Dia selalu bilang, itu seharusnya uangku. Aku yang menemaninya saat dia tidak punya apa-apa. Perempuan itu hanya datang untuk mengambil enaknya saja. Kenang salah seorang kerabat Yanti. Rasa irinya berubah menjadi kebencian yang mendidih. Kebencian itu tidak lagi ia simpan sendiri. Beberapa minggu sebelum pembunuhan, Yanti bahkan pernah mendatangi Siti di sekolahnya. Dia tidak hanya memaki, dia membuat keributan, mencoba menghasut para orang tua murid lainnya. Dia berteriak di depan gerbang sekolah, "Kalian lihat perempuan ini? Dia pelacur yang mencuri suami dan uangku." Ancaman itu begitu serius, begitu publik, hingga membuat Siti yang lembut itu akhirnya merasa terancam dan memutuskan untuk memasang kamera keamanan di rumahnya. Potret sang dalang kini menjadi semakin jelas. Dia bukanlah sekadar seorang mantan istri yang cemburu. Dia adalah seorang wanita yang merasa haknya telah dirampas, yang keyakinannya bahwa dunia berhutang padanya telah berubah menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Baginya, tiket lotre itu bukan hanya uang, itu adalah simbol dari kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Dan Siti adalah pencuri dari kehidupan itu. Yanti siap melakukan apa saja untuk menghancurkan kebahagiaan yang tidak bisa ia miliki. Dan kini, tim penyidik tahu bahwa mereka memiliki cukup amunisi untuk menghadapinya secara langsung. Surat panggilan resmi akhirnya dikirimkan kepada Yanti Susilowati. Kali ini, dia tidak datang dengan air mata atau kepanikan. Dia datang dengan sikap seorang ratu es. Mengenakan blus sutra dan celana bahan yang mahal, dia melangkah masuk ke ruang interogasi dengan aura dingin yang menantang, seolah sedang memasuki sebuah rapat dewan, bukan kantor polisi. Dia duduk di seberang AKP Wibowo, menatap lurus ke arah sang penyidik tanpa rasa takut. "Ada apa lagi, Pak?" tanyanya. Suaranya terdengar jengkel. "Saya sudah bilang saya tidak tahu apa-apa tentang perempuan itu." AKP Wibowo tidak terpengaruh oleh sikapnya. Dia tahu ini adalah sebuah topeng, sebuah pertahanan yang dibangun dari arogansi. "Kami di sini bukan untuk membicarakan apa yang Anda tahu," kata Wibowo dengan tenang. "Kami ingin bertanya tentang seseorang yang Anda kenal." Dia meletakkan selembar foto Maman Suryaman di atas meja. "Apakah Anda kenal pria ini?" Yanti melirik foto itu sekilas, lalu mendengus. "Preman pasar. Siapa di Cikarang yang tidak kenal dia? Tapi, saya tidak punya urusan dengannya." "Benarkah?" balas Wibowo. "Karena pada malam Siti Nurhaliza dibunuh, sebuah kamera keamanan merekam Anda sedang berbicara dengannya di ujung jalan dekat rumah korban. Anda tampak sedang memberinya instruksi." Mendengar kata kamera keamanan, ada kilatan panik sesaat di mata Yanti, tetapi dia dengan cepat berhasil mengendalikannya. Wajahnya kembali menjadi topeng es. "Itu konyol," katanya. "Mungkin hanya orang yang mirip saya. Malam itu saya ada di rumah, sendirian. Saya tidak pergi kemana-mana." Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan lengannya di dada, sebuah postur defensif yang angkuh. "Saya tahu arah pembicaraan ini. Anda pikir saya yang melakukannya, kan? Hanya karena saya mantan istrinya? Hanya karena saya marah uang lotre itu jatuh ke tangan perempuan lain?" Dia tertawa, tawa yang dingin dan penuh kepahitan.
Ya, saya marah. Tentu saja saya marah. Saya yang menemaninya saat dia bukan siapa-siapa. Saya yang mencuci bajunya yang bau oli pabrik. Saya yang makan nasi dengan garam bersamanya. Dan saat dia kaya, perempuan jalang itu yang datang untuk menikmatinya. Apakah itu membuat saya menjadi seorang pembunuh? Dia telah mengakui motifnya secara terbuka. Sebuah taktik yang cerdas. Dengan mengakui kebenciannya, dia mencoba membuatnya tampak sebagai sebuah emosi yang wajar, bukan sebuah niat untuk membunuh. Dia mencoba menormalkan kebenciannya. Wibowo melihat getaran kecil di sudut bibirnya saat menyebut perempuan jalang, bukan kesedihan. Itu adalah kebencian murni yang nyaris tidak bisa ia sembunyikan. Wibowo tetap tenang. Dia tidak akan menunjukkan kartu asnya, rekaman video itu sekarang. Dia tahu bahwa untuk meruntuhkan pertahanan seorang wanita sekeras Yanti, dia harus menunggu momen yang tepat. Interogasi pertama ini hanyalah sebuah langkah awal, sebuah babak untuk mengukur kekuatan lawan. Yanti meninggalkan ruang interogasi hari itu, masih dengan kepala tegak, merasa telah memenangkan ronde pertama. Dia adalah seorang ratu di atas papan catur esnya, tidak menyadari bahwa lawannya tidak lagi bermain dengan bidak yang sama. Dia telah meninggalkan sebuah kebohongan yang rapi, sementara Wibowo kini memegang sebuah kebenaran visual yang membara. Yanti Susilowati kembali dipanggil ke kantor polisi keesokan harinya. Kali ini, dia tidak lagi datang dengan sikap menantang, melainkan dengan ketenangan yang penuh perhitungan. Dia tahu polisi tidak akan memanggilnya lagi jika mereka tidak memiliki sesuatu yang baru. Tetapi dia yakin dinding pertahanannya masih cukup kokoh. Di ruang interogasi, AKP Wibowo menunggunya. Dia tidak langsung memulai dengan tuduhan. "Ibu Yanti," katanya dengan tenang, "kami sudah berbicara dengan beberapa teman Anda. Mereka bilang Anda sangat marah setelah Agus memenangkan lotre. Bisakah Anda ceritakan mengapa?" Yanti tersenyum sinis. "Sudah saya katakan kemarin, saya yang menemaninya saat dia bukan siapa-siapa. Saya yang menjual perhiasan saya agar kami bisa makan saat dia dipecat dari pekerjaan lamanya. Tentu saja saya marah saat perempuan lain datang dan mengambil semua hasilnya. Itu hak saya." "Hak?" ulang Wibowo, nadanya datar. "Apakah hak itu termasuk menyewa seseorang bernama Maman Suryaman?" Yanti mendengus. "Saya sudah bilang saya tidak punya urusan dengan preman itu." "Aneh sekali," kata Wibowo, nadanya masih tenang. "Karena saksi mata kami seorang saksi yang tidak bisa berbohong, melihat Anda bertemu dengannya di dekat rumah Siti pada malam itu." "Saksi mata Anda pasti buta," balas Yanti dengan cepat. Wibowo tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak menunjukkan seluruh rekaman video itu. Dia hanya memilih satu frame, satu gambar beku momen, saat Yanti menunjuk dengan penuh kebencian ke arah rumah Siti. Dia mencetaknya dalam ukuran besar dan dengan tenang meletakkannya di tengah meja. Sebuah gambar bisu yang berbicara lebih keras dari 1000 kata. Melihat foto itu, wajah dingin Yanti akhirnya runtuh. Keangkuhannya lenyap, digantikan oleh kepanikan total. Matanya terpaku pada gambar itu, pada citra dirinya sendiri yang sedang melakukan sebuah tindakan yang tak terbantahkan. Dia tahu, semua penyangkalan kini sia-sia. Dia telah diekspos oleh korbannya sendiri dari balik kubur. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Akhirnya Yanti menundukkan kepalanya ke meja, bahunya mulai bergetar. Bukan karena penyesalan, melainkan karena amarah dan frustrasi, karena rencananya yang sempurna telah dihancurkan oleh sebuah kamera keamanan murahan. "Ya, saya yang menyuruh Maman, akunya." Suaranya kini bercampur antara isak tangis dan kebencian. "Tapi saya tidak pernah menyuruhnya untuk membunuh." Dia mulai bercerita, sebuah narasi pahit tentang pengkhianatan. "Perempuan itu mencuri segalanya dariku," jerit Yanti. "Suamiku, uangku, masa depanku. Hak apa yang dia miliki untuk menikmati semua itu?" Dibutakan oleh kecemburuan dan keserakahan, Yanti menghubungi Maman Suryaman. Dia menawarkan 50 juta rupiah. "Instruksinya," katanya, "sangat jelas. Saya hanya ingin dia diberi pelajaran." Isaknya, "Buat wajahnya cacat, patahkan kakinya. Saya mau Agus jijik melihatnya. Saya ingin dia merasakan penderitaan yang saya rasakan. Tapi saya tidak pernah ingin membunuhnya. Kematiannya adalah kesalahan Maman dan anak buahnya yang terlalu brutal. Bukan salah saya." Bahkan dalam pengakuannya, tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atas nyawa yang hilang.
Hanya ada kemarahan karena sebuah rencana yang berjalan tidak sesuai harapan. Meskipun dia mencoba untuk melempar tanggung jawab akhir, pengakuan Yanti telah mengungkap seluruh kebenaran. Sebuah konspirasi yang lahir dari kecemburuan dan iri hati. Dia adalah sang dalang, dan para eksekutornya masih berkeliaran bebas. Pengakuan Yanti Susilowati telah membuka gerbang neraka. Dia mungkin adalah sang dalang, tetapi tangan-tangan yang berlumuran darah masih berkeliaran bebas di luar sana. Malam itu juga, AKP Wibowo langsung meluncurkan operasi perburuan skala besar. Mereka berbahaya dan putus asa, katanya dalam briefing darurat. Kita harus menemukan mereka sebelum ada korban lain. Identitas kelompok preman itu dengan cepat teridentifikasi. Pemimpinnya, Maman Suryaman atau Kang Maman, adalah seorang residivis kasus kekerasan. 3 anak buahnya yang lain adalah pemuda-pemuda pengangguran yang biasa menjadi kaki tangannya. Namun, saat tim serbu mendobrak pintu kontrakan kumuh milik Maman di pinggiran Cikarang, mereka hanya menemukan sebuah ruangan yang kosong. Pakaian berserakan, beberapa botol minuman keras kosong, dan asbak yang penuh. Jelas sekali, mereka telah melarikan diri dengan terburu-buru. Perburuan pun dimulai. Foto dan identitas keempat buronan itu disebar ke seluruh jajaran kepolisian di wilayah Jawa Barat. Para detektif menyebar, menyisir setiap sudut gelap Cikarang dan kota-kota industri di sekitarnya. Mereka menggerebek warung-warung remang, terminal bayangan, dan menekan para informan, menjanjikan imbalan untuk setiap informasi sekecil apapun. Tetapi kelompok Maman sangat lihai. Mereka berpindah-pindah seperti hantu. Tidak pernah tinggal di satu tempat lebih dari beberapa jam, membuat polisi selalu tertinggal satu langkah di belakang. Sementara itu, di sebuah persembunyian yang pengap, Maman dan kelompoknya mulai merasa tertekan. Uang mereka menipis, dan paranoia mulai menggerogoti. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi di antara mereka. Di markas, hari-hari berlalu, ketegangan semakin meningkat. Media mulai menyorot perburuan ini, dan tekanan publik untuk segera menangkap para pembunuh brutal itu semakin besar. Tim siber bekerja non-stop, mencoba melacak aktivitas digital apapun yang mungkin terkait dengan para buronan, tetapi hasilnya nihil. Di tengah ketegangan persembunyian, salah satu dari mereka, yang paling muda dan paling tidak berpengalaman, membuat kesalahan fatal. Didorong oleh rasa rindu dan kepanikan, dia nekat menyalakan ponsel lamanya untuk menghubungi kekasihnya, sebuah tindakan sentimental yang bodoh, yang selalu menjadi kejatuhan bagi para buronan amatir. Di ruang tim siber, sebuah alarm tiba-tiba berbunyi di layar monitor. "Dapat sinyal," teriak seorang teknisi. "Nomor email terdeteksi." Sinyal singkat itu, yang hanya berlangsung kurang dari 1 menit, langsung terlacak. Tim bekerja cepat untuk melakukan triangulasi lokasi. Lokasinya, sebuah penginapan murah di daerah Karawang. Jaring itu akhirnya menemukan di mana harus ditebar. Informasi dari tim siber adalah titik terang yang telah ditunggu-tunggu oleh AKP Wibowo. Dia tidak membuang waktu. Berkoordinasi dengan kepolisian Resor Karawang, sebuah rencana penyergapan kilat segera disusun. Target mereka adalah sebuah penginapan melati yang kumuh di pinggiran kota, tempat yang sempurna bagi para buronan untuk bersembunyi tanpa menarik perhatian. Menjelang fajar, saat sebagian besar kota masih terlelap, puluhan petugas berpakaian preman telah mengepung penginapan itu dalam keheningan total. Mereka bergerak seperti bayangan, menutup setiap gang dan jalan keluar. Di dalam mobil komando yang terparkir di kejauhan, AKP Wibowo menatap denah penginapan di layar tablet. Tim Alpha, pintu depan. Tim Bravo, tutup akses jendela belakang. Perintahnya melalui radio. Jangan beri mereka kesempatan untuk berpikir. Lakukan serentak. Saat pintu kamar nomor 201 didobrak dengan satu tendangan keras, Maman Suryaman dan ketiga anak buahnya masih tertidur pulas di antara botol-botol minuman keras yang kosong dan bau asap rokok yang pengap. Mereka sama sekali tidak menduga akan tertangkap. Terkejut oleh suara dobrakan, mereka terbangun dalam kebingungan. Maman, sang pemimpin, secara refleks mencoba meraih botol bir di samping tempat tidur untuk melawan, tetapi dia terlambat. Beberapa petugas bertubuh tegap sudah menubruknya ke lantai, memborgol tangannya di belakang punggung dengan cepat. 3 anak buahnya yang lain, yang masih setengah sadar karena mabuk, hanya bisa mengangkat tangan dan pasrah tanpa perlawanan saat ditodong senjata. Penyergapan itu berlangsung kurang dari 30 detik. Cepat,
senyap, dan efisien. Di bawah todongan senjata dan cahaya senter yang menyilaukan, tidak ada lagi jejak keganasan yang mereka tunjukkan di tepi sawah. Yang tersisa hanyalah 4 pria menyedihkan yang gemetar ketakutan, kebingungan di tengah kamar penginapan yang berantakan. Monster-monster itu, ternyata, hanyalah manusia biasa saat tidak lagi bersembunyi di balik kegelapan dan botol minuman keras. Perburuan telah berakhir. Para eksekutor kini telah berada di dalam genggaman hukum. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kini, saatnya bagi mereka untuk menghadapi konsekuensi dari perbuatan keji yang telah mereka lakukan di malam yang gelap di tepi sawah itu. Di kantor polisi, di hadapan para penyidik, Maman Suryaman tidak lagi menunjukkan keganasan. Dihadapkan pada bukti rekaman video dirinya bersama Yanti dan fakta bahwa sang dalang telah ditangkap, pertahanannya runtuh seketika. Maman, seorang preman yang sudah kenyang pengalaman, tahu kapan permainan telah berakhir. Dengan harapan mendapatkan hukuman yang lebih ringan, dia memilih untuk menceritakan semuanya. Dia mengakui bahwa dia dihubungi oleh Yanti, seorang wanita yang sudah lama ia kenal. "Dia datang ke saya, Pak," kata Maman. Suaranya serak. Wajahnya penuh benci. "Dia bilang ada pekerjaan untuk saya. Uangnya besar, 50 juta. Pekerjaannya, memberi pelajaran pada Siti Nurhaliza. Dia tidak mau perempuan itu mati," katanya. Lanjut Maman. "Dia mau dia menderita. Dia bilang, buat dia jelek man, patahkan sesuatu. Biar suaminya jijik dan meninggalkannya. Dia ingin perempuan itu merasakan neraka." Malam itu, setelah menerima uang muka, Maman mengumpulkan 3 anak buahnya di sebuah warung tuak. Dia membagikan sebagian uangnya, dan mereka mulai minum-minum untuk mengumpulkan keberanian. Setelah beberapa botol minuman keras, saat mereka semua sudah dalam kondisi mabuk dan penuh sesumbar, mereka berangkat menuju jalan sepi di dekat rumah Siti Nurhaliza, membawa balok kayu, dan bersiap untuk melakukan penyergapan. Ketika mereka melihat Siti pulang sendirian dengan sepeda motornya, mereka langsung menghadangnya. "Kami tidak bicara apa-apa," langsung menyeretnya dari motor. "Aku Maman," dengan nada datar. Dia berteriak, meronta-ronta, melawan lebih keras dari yang kami duga. Karena kami semua sudah mabuk, kami jadi lebih beringas. Kami memukulinya tanpa perhitungan. Dia mengakui bahwa dalam kekacauan itu, salah seorang anak buahnya, yang paling muda dan paling mabuk, panik karena teriakan Siti. Dia takut ada warga yang dengar. Dia memukul kepala Siti berkali-kali dengan balok kayu untuk membuatnya diam. "Terlalu keras," gumam Maman. Mereka baru berhenti saat menyadari Siti sudah tidak lagi bergerak, terbaring diam di tanah dengan darah yang mulai mengalir dari kepalanya. "Saat itu, kami semua langsung sadar," kata Maman. "Pengaruh alkohol langsung hilang. Kami panik. Kami tahu kami sudah kelewatan. Rencananya hanya untuk melukainya, bukan membunuhnya." Dalam kepanikan dan ketakutan akan hukuman mati, mereka berdebat sebentar. Ada yang bilang buang ke sungai, ada yang bilang kubur. Akhirnya, mereka membuat keputusan cepat untuk menyembunyikan jejak, mengangkat tubuh Siti yang sudah tak bernyawa dan melemparkannya ke dalam selokan irigasi terdekat, berharap arus air akan membawanya pergi. Itu adalah sebuah pengakuan yang dirancang untuk terdengar seperti sebuah kecelakaan tragis, sebuah pekerjaan yang salah. Tetapi AKP Wibowo yang mendengarkan di ruang sebelah tahu betul apa yang ia dengar. Itu bukanlah suara penyesalan. Itu adalah suara seorang preman yang dengan dinginnya mencoba menegosiasikan hukumannya, menggunakan alkohol sebagai kambing hitam terakhirnya. Pengakuan Maman memang telah melengkapi kepingan puzzle terakhir. Sebuah cerita yang utuh tentang sebuah kejahatan yang mengerikan, yang lahir dari api cemburu seorang wanita dan dieksekusi oleh tangan-tangan brutal sekelompok preman yang dimabukkan oleh alkohol dan uang. Persidangan kasus pembunuhan Siti Nurhaliza digelar di Pengadilan Negeri Bekasi beberapa bulan kemudian, menarik perhatian publik yang luar biasa. Seluruh rangkaian kejahatan, dari konspirasi yang lahir dari rasa iri hati hingga eksekusi brutal oleh sekelompok preman, diungkap kembali dengan jelas di hadapan majelis hakim. Di kursi pesakitan, Yanti Susilowati dan keempat pria dari kelompok Maman Suryaman duduk dengan kepala tertunduk. Tidak ada lagi arogansi atau penyangkalan. Dihadapkan pada rekaman video, bukti forensik, dan pengakuan mereka sendiri,
Yang tersisa hanyalah penyesalan yang sudah terlambat. Majelis hakim menyatakan bahwa ini adalah kejahatan dengan perencanaan yang matang dan tingkat kebrutalan yang luar biasa, yang telah merenggut nyawa seorang wanita tak bersalah dan menghancurkan banyak kehidupan lainnya. Setelah proses musyawarah, palu hakim diketuk. Suaranya yang berat dan tegas menggema di seluruh ruangan, menjatuhkan vonis yang setimpal. Untuk perannya sebagai dalang yang merencanakan seluruh kejahatan karena keserakahan dan kecemburuan, terdakwa Yanti Susilowati dijatuhi hukuman tertinggi, hukuman mati. Untuk perannya sebagai pemimpin eksekutor yang secara brutal melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian, terdakwa Maman Suryaman juga dijatuhi hukuman mati. 3 terdakwa lainnya yang turut serta dalam pengeroyokan, masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keadilan telah ditegakkan. Tetapi di dalam ruang sidang yang khidmat itu, tidak ada pemenang. Hanya ada keluarga-keluarga yang hancur. Di barisan pengunjung, Agus Saputra hanya bisa menatap kosong ke depan. Dia telah mendapatkan keadilan untuk Siti, tetapi dia telah kehilangan segalanya. Cintanya telah tiada. Masa lalunya, dalam wujud Yanti, telah menjadi monster. Dan teman masa kecilnya, Budi, kini menatapnya dengan pandangan yang canggung dan penuh jarak. Dia kini sendirian, dengan sisa uang miliaran rupiah di rekening banknya, uang yang kini terasa seperti sebuah kutukan. Uang yang seharusnya menjadi fondasi kebahagiaan, justru menjadi batu nisan bagi semua yang ia cintai. Kisah selembar tiket lotre ini menjadi sebuah legenda kelam di Cikarang. Sebuah dongeng modern yang berakhir tragis. Ia menjadi pengingat yang mengerikan tentang betapa destruktifnya sifat-sifat tergelap manusia. Keserakahan, iri hati, dan kecemburuan. Ketika dihadapkan pada keberuntungan orang lain yang datang tiba-tiba, sifat-sifat itu bisa tumbuh menjadi kanker yang menggerogoti jiwa, mengubah seorang mantan istri menjadi dalang pembunuhan, dan mengubah sekelompok pemuda menjadi eksekutor yang kejam. Pada akhirnya, ini bukanlah kisah tentang keberuntungan. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi setelah keberuntungan itu datang. Selembar tiket lotre tidak jahat, uang tidaklah jahat, tetapi ia adalah sebuah kaca pembesar yang kuat, yang mampu memperlihatkan dengan jelas apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati setiap manusia. Dan dalam kasus ini, ia telah memperlihatkan sebuah jurang yang paling gelap. Kisah kita berakhir di sini. Apa pendapat Anda tentang tragedi yang lahir dari kecemburuan dan keserakahan ini? Sampaikan komentar Anda secara bijak di bawah. Terima kasih telah menemani kami. Jangan lupa untuk subscribe kanal ini untuk terus mengungkap kebenaran di balik kasus-kasus paling kelam. Sampai jumpa.